Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah semata. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Karena seiring dengan begitu banyak nikmat yang kita terima saat ini, lebih-lebih nikmat iman yang ada di dalam hati sanubari kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, Ghafurur Rahim, senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang tersembunyi maupun terang-terangan, dosa yang dilakukan sekali maupun berulang-ulang kali dilakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menitipkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai saat ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Muhammad Al-Wasi'. Beliau menyikapi dosa seseorang itu, dia mengatakan andai kata dosa itu mengeluarkan aroma bau, maka niscaya orang yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan mau saling berdekatan. Karena saking baunya dosa dan aroma yang begitu busuk menyengat. Itu menandakan kita manusia ini banyak khilaf dan salah, terutama berbuat salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah Jum'ah siang hari ini tentang Wadi Ranuna. Wadi Ranuna itu artinya lembah Ranuna. Lembah Ranuna terdapat kurang lebih 6 km dari Madinah, masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sekitar 1 km utara Masjid Quba. Bagi saudaraku sekalian rahimakumullah yang dianugerahkan oleh Allah kemampuan sudah berhaji maupun umrah, saya doakan semoga haji dan umrahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan bagi saudaraku sekalian yang saat ini sudah berniat untuk umrah maupun berhaji, namun karena kondisi kemudian Allah belum panggil ke sana, semoga nanti Allah mampukan istita'ah, sehat secara fisik, kemudian juga mampu istita'ah secara finansial, sehingga bisa meraih haji yang mabrur atau umrah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Wadi Ranuna ini, para jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa penting saya sampaikan? Di situ sekarang ada masjid namanya Masjid Jum'ah. Hal ini penting untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian singgah di perkampungan Quba dan melanjutkan perjalanan lagi ke Madinah, maka Rasulullah berhenti di hari Jum'ah itu untuk melakukan Jum'atan pertama kali Nabi Muhammad beserta para sahabat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kurang lebih ada 80 orang sahabat waktu itu.
Oleh karenanya tak kalah penting apa yang Rasulullah wasiatkan ketika beliau khutbah pertama di Wadi Ranuna itu, di lembah Ranuna itu. Dalam kitab Sirah Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an, begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ dikisahkan ada wasiat utama yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat yang mulia pada saat itu. Yang pertama, Rasulullah berwasiat nasihat kepada para sahabatnya untuk wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan kepada yang lainnya. Jangan sampai kualitas iman kita ini, saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, selevel dengan imannya Abu Jahal misalnya. Sampai Rasulullah di awal-awal perjuangan Islam, beliau berdoa kepada Allah khusus kepada orang-orang yang dilihat Rasulullah ini berpotensi untuk memajukan agama Islam. Beliau berdoa khusus, Allahumma ihdal Islam bi umarani. Ya Allah, kokohkan Islam ini dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kedua adalah Amr bin Hisham, nama aslinya Abu Jahal. Dan hidayah itu kemudian sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan tidak sampai kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan dia tahu kalau Muhammad yang dia musuhi itu adalah mempunyai pribadi yang mulia, mempunyai akhlakul karimah yang luar biasa daripada manusia-manusia yang lain pada waktu itu. Kebobrokan, kejahilian umat pada waktu itu luar biasa dahsyat. Dan Rasulullah itu beda, Muhammad ini beda dengan yang lainnya. Dan itu Abu Jahal faham. Makanya ketika pernah berpapasan begitu, ternyata Abu Jahal ini salaman. Tengok kanan kiri nggak ada orang, dilihat ternyata sore harinya ada orang Quraisy yang menemui Abu Jahal. Wahai bin Hisham, Abu Jahal, Amr bin Hisham, engkau tadi aku lihat kok salaman dengan Muhammad. Katanya itu musuhmu. Bahkan engkau sempat senyum kepadanya. Kamu tahu apa yang aku lakukan tadi? Iya, saya melihat dari jauh. Tolong jangan ceritakan ini kepada siapapun. Kenapa begitu? Aku tahu Muhammad itu punya pribadi yang agung. Bahkan aku tahu Muhammad itu sebetulnya nabi. Tapi permasalahannya, kata Amr bin Hisham ini, Abu Jahal, semenjak kapan Bani Makhzumnya orang Quraisy itu dikalahkan dengan Bani Hasimnya Muhammad? Banyak sekarang orang-orang yang bermental Abu Jahal ini berusaha menggoyahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan agung ketika di Wadi Ranuna Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya. Ayo pegang teguh, sembahlah Allah, jangan sekutukan terhadap sesuatu. Murnikan itu. Ketika menjelang perang Badar, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, briefing. Ini sahabat-sahabat yang mulia ini, ya Allah, kalau perang ini kalah, maka tidak ada yang menyembahmu setelah ini. Bahkan Rasulullah berdoa khusus seperti itu kepada Allah. Ternyata di tengah briefing itu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang memakai gelang di tangan kanannya. Wahai fulan, apa yang kau kenakan itu? Kata fulan itu mengatakan, aku kalau pakai ini ya Rasul, sakit yang ada di dalam punggung saya ini seakan-akan sembuh. Dan ketika saya menghadapi musuh nanti di perang Badar, PD saya itu akan tumbuh. Self confidence-nya itu akan berlipat-lipat. Kata Rasulullah apa? Innaha la taziduka illa wahnan. Wahai fulan, apa yang kau pakai itu tidak menambah kekuatan sedikit pun kepada dirimu. Illa wahnan, bahkan dia memberikan kelemahan kepadamu. Kemudian bagaimana ya Rasul? Buang olehmu ke selokan.
memurnikan ini. Ada barang satu di rumah jimat, barang siji di rumah dimuliakan sampai melebihi memuliakan kepada barang lain. Kalau hanya sekedar koleksi belaka, no problem, itu silakan. Untuk aksesoris belaka silakan. Tapi jangan coba-coba untuk menyandingkan dia kemudian memiliki sesuatu yang kekuatannya selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buang jauh-jauh itu. Apalagi minta pertolongan kepada selain Allah, mengandalkan ciptaan-ciptaan Allah. Apakah kita lupa minimal 17 kali dalam sholat kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Kita sudah berikrar seperti itu, tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang lupa dengan wasiat Rasulullah di Jumatan pertamanya kepada sahabat yang mulia di Wadi Ranuna. Apalagi ini besok 25 Desember. Ulama tarjih, ulama baksul masail, fatwa-fatwa majelis ulama sudah jelas mengharamkan mengucapkan. Di surah Al-Maidah ayat 73 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir. Itu kafara itu fi'il madhi, artinya telah. Apalagi didahului lakot, ada dua takkid di situ untuk menguatkan. Sungguh-sungguh niscaya dia telah kafir. Siapa dia? Alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu di antara satu dari Tuhan yang tiga, atau trinitas kalau kita benar di agama Nasrani. Ini bahaya karena dalam al-lughatul arabiyah itu bersifat tahni'ah. Artinya apa? Merasa ikut senang, merasa ikut gembira ketika orang itu mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat-selamat kepada selain agama Islam. Dan ini berbahaya, menodai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengakuan-pengakuan yang dilarang oleh Allah. Kan hanya berkata belakang. Di ayat itu alladzina qalu, orang-orang yang berkata. Jelas di situ, hanya berkata. Bukankah ketika orang masuk Islam bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian itu juga hanya berkata belaka. Tapi ada konsekuensi yang besar setelah ada perkataan itu. Bukankah seorang suami ketika ijab qabul juga berkata dia qabiltu nikahaha dan seterusnya. Itu juga perkataan. Tapi ada konsekuensi setelah ada perkataan tersebut. Yang dulunya menyentuh calon istrinya itu haram, jadi halal. Yang dulunya berdua-duaan, sendirian, itu dilarang, malah dianjurkan. Yang dulunya berpegang tanganan, tapi malah berguguran ketika sudah sah dan menikah. Malah jadi berpahala. Itu juga karena perkataan. Begitu juga seorang suami yang mentalak istrinya. Sekarang aku talak, itu juga perkataan. Begitu juga seorang suami ketika aku nggak jadi mentalak kamu, aku rujuk kembali. Ketika ada evaluasi dan introspeksi satu sama yang lain, itu juga perkataan. Makanya berbahayanya di sini dengan konsekuensi dari perkataan. Pesan Rasulullah di Wadi Ranuna yang pertama adalah ketauhidan hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah berpesan menasihati kepada para sahabat untuk senantiasa bertakwa. Rasul membacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Takwa, takwa dan takwa.
Kenapa wasiat ini hampir tiap Jum'ah kita diingatkan? Karena penting di situ. Ibarat Umar bin Khattab sama Ubay bin Ka'ab ketika dialog dua sahabat yang mulia ini, bagaimana takwa itu? Umar kemudian tanya, bagaimana menurutmu wahai Ubay? Ya Umar, ketika saya bayangkan berjalan di tengah-tengah duri, apa yang dilakukan? Tentunya seseorang harus berhati-hati dalam melangkah. Itu takwa. Seorang guru yang bertakwa kepada Allah, bagaimana ilmunya itu bisa bermanfaat kepada murid-muridnya. Tidak hanya mengejar jam pelajaran belaka. Orang tua yang bertakwa kepada Allah, dia memegang amanah anak ini, dia cetak bagaimana jadi anak yang solih dan solihah, memperberat bumi ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan lain sebagainya. Dikala ramai, dikala sunyi, ada Allah di situ, merasa takut. Andai saja kemuliaan seseorang itu dinilai daripada pangkat dan jabatan, niscaya Fir'aunlah yang lebih mulia daripada kita. Andai saja kemuliaan seseorang itu, jamaah Jum'ah rahimakumullah, dinilai dari hartanya, niscaya Qarunlah yang lebih mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari itu semuanya. Allah menilai inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa kepadanya. Ini penting sekali. Penting sekali. Di kamar sendirian megang HP, tidak ada satupun orang yang tahu. Ketika takwa ada di dalam hati kita, niscaya kita tidak membuka sesuatu yang dilarang atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya takwa. Tanamkan itu pada anak-anak kita. Tanamkan itu pada diri kita, mulai bermujahadah. Ini sudah mau akhir tahun. Ayo bersungguh-sungguh. Muhasabah juga, introspeksi. Ya Allah, selama ini ternyata amanahmu begitu berat ternyata. Saya harus jadi suami yang solih dulu. Sehingga dengan begitu nanti akan mensolihkan istri dan anak-anakku. Dengan begitu nanti nikmat rasanya mempertanggungjawabkan amanah kelak di akhirat di hadapanmu. Yang terakhir, ikhwatal iman rahimakumullah, di wasiat Rasulullah di Jumatan yang pertama di lembah Ranuna itu, di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah berpesan bahwasanya hidup di dunia ini amatlah singkat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini sementara belaka. Orang bisa sedih sementara. Senang juga sementara. Orang bisa diuji oleh Allah sakit sementara. Sehat pun sementara. Orang diuji oleh Allah miskin pun sementara. Kaya pun sementara. Semua di dunia ini disifati oleh Allah sementara. Bisa jadi saat ini kita hidup di atas bumi ini, nanti kelak kita akan di bawahnya bumi ini. Bisa jadi saat ini kita Jumatan gini sholat di belakangnya imam, tapi kita nggak tahu kapan nanti kita akan sholat di depannya imam. Dan saat itu semuanya sudah terlambat. Urusan kematian, ikhwatal iman jamaah Jum'ah rahimakumullah, seorang ibu tentu lebih dulu lahir daripada anaknya. Tetapi kalau urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anak itu lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibunya. Itulah wasiat Rasulullah yang utama. 3 wasiat utama ketika Jumatan pertama beliau beserta para sahabat di Wadi Ranuna. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat tentang takwa dan mengingatkan bahwasanya dunia ini adalah sementara belaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, Allah jadikan iman kita semakin bertambah, Allah jadikan kita semakin solih dari hari ke hari, Allah jadikan iman dan takwa kita kepadanya semakin kokoh seiring dengan bergantinya tahun dan semakin dekatnya usia kita mendekati kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dengan dosa-dosa kami sebelum Engkau mengampuninya. Wala aiban illa satarta. Dan tiada aib kesalahan kami ya Allah sebelum Engkau menutupinya. Wala hamman illa farrajta. Dan kesedihan hati kami ya Allah sebelum Engkau menghiburnya. Wala maridan illa syafaita. Dan tiada ujian sakit di tubuh kami ya Allah sebelum Engkau menyembuhkannya. Wala dainan illa qadaita. Dan segala macam hutang piutang kami ya Allah Engkau bantu ya Allah untuk menyelesaikannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha walana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.